Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Rani Melia dari kelas AS46 di LP3I College Banda Aceh. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah Finmaths ini, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Gas Persero Tbk. PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk memperkuat fondasi yang ada dan bertransformasi dari perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi menjadi penyedia solusi energi terintegrasi yang mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan masyarakat dan industri yang semakin meningkat. Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengamankan sumber energi baru untuk meraih kebutuhan jangka panjang konsumen. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di angka tertinggi yang berdampak langsung pada ekonomi nasional. Konsumsi bahan bakar minyak bumi terus meningkat, sementara produksi minyak Indonesia turun setiap tahunnya. Akibatnya, nilai informa gas terus melonjak, neraca perdagangan pun mengalami defisit. Jadi, untuk memperbesar kontribusi bauran energi primer merupakan hal yang masuk akal. Energi gas bumi jauh lebih efisien dalam lingkungan. Komitmen perusahaan PT Gas Negara Tbk untuk mendorong pemanfaatan gas di dalam bumi tak pernah berhenti. PGN terus agresif untuk membangun infrastruktur gas. Besarnya ketergantungan energi nasional terhadap minyak bumi telah menciptakan bahaya laten bagi perekonomian Indonesia. Laporan pendapatannya pada September 2022, pendapatannya mencapai 901,39 juta. Sedangkan untuk biaya operasionalnya mencapai 46,15 juta. Sedangkan laba bersihnya 71,96 juta. Jadi tarif pajak efektifnya berjumlah 28,85% per tahun 2022. Baik, di sini kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020. Pada tanggal 31 Maret 2021 sampai Maret tanggal 31 2021 terdapat aset. Jadi aset ini terbagi atas aset lancar, di mana aset lancar ini terbagi atas kas dan setara kas, yaitu senilai 1.176,975,582. Dalam kas dan setara kas ini memiliki total aset lancar yaitu sekitar 2.067,440 dan 479. Aset terbagi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sudah kita bahas di atas dan saat ini kita bahas aset tidak lancar. Di dalam aset tidak lancar ini, total aset tidak lancar yaitu senilai 5.457,178,799. Jadi total keseluruhan asetnya sekitar 7.524,619,278. Sekarang kita masuk ke tahapan rasio keuangan, di mana di dalam rasio keuangan ini mencakup 4 jenis. Yang pertama yaitu ada liquidity ratio, yang kedua ada activity ratio, dan yang ketiga financial leverage ratio, yang keempat ada profitability ratio.
Sekarang kita masuk ke rasio keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Yang pertama ada liquidity ratio, di mana liquidity ratio sendiri terdiri atas yang pertama current ratio. Current ratio pada tahun 2020 aktiva lancar 2.785.786.000 dibagi dengan utang lancar sehingga senilai 1.183.155,336 sehingga menghasilkan hasil 1,70. Sedangkan current ratio pada tahun 2021 aktiva lancar 2.191.174,530.000 bagi utang lancar senilai 880.909.400 sehingga menghasilkan hasil 2,49. Quick ratio pada tahun 2020 aktiva lancar 2.785.786.000 dikurang persediaan 68.893.975 rupiah dibagi utang lancar 1.183.155,336 rupiah sehingga menghasilkan 1,64. Quick ratio 2021 aktiva lancar 2.171.174.530 rupiah dikurang persediaan 54.752.577 rupiah dibagi utang lancar 880.909.800 rupiah sama dengan 2,43. Yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio tahun 2020 kas 1.179.518 dibagi utang lancar senilai 1.183.155,336 rupiah sama dengan 1,00. Cash ratio 2021 kas 1.503.293 juta di 693 rupiah dibagi utang lancar 880.909.800 rupiah sama dengan 1,71. Activity ratio total aset 2020 penjualan 2.885.536,105.000 dibagi total aset 7.583.986,395 rupiah sama dengan 0,38. Total aset 2021 penjualan 3.100.956 bagi total aset 7.510.948,902 juta sama dengan 0,40. Yang ketiga financial leverage ratio atau solvency ratio, di mana terdapat dalam yang pertama debt to total asset ratio dibagi debt ratio. Debt ratio tahun 2020 total utang 4.578.547,540 dibagi total aktiva 7.533.986,395 rupiah dikali 100% sama dengan 0,16. Debt ratio 2021 total utang 4.226.344 rupiah dibagi total aktiva 7.510.948,902 dikali 100%
sama dengan 0,12. Profitability ratio yang terdapat pada margin laba kotor bisa dibilang dengan gross profit margin. Pada tahun 2020, laba kotor penjualan dibagi dengan penjualan dikali 100%, sehingga hasilnya 0,16. GPM 2021, laba kotor penjualan dibagi penjualan dikali 100% sehingga menghasilkan 0,19. Jadi dari keempat jenis rasio keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan rasio margin laba terhadap penjualan antara tahun 2020 dan 2021 pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahun 2001 perusahaan ini mengalami persentase berbeda dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan lumayan signifikan. Dari perbandingan ROA dapat dilihat bahwa perusahaan di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup besar. Dari perbandingan ROA perusahaan dapat dilihat bahwa 2020 ke 2021 mengalami kenaikan walaupun tidak besar.